Hari bersejarah untuk si bocah soleh. Assalamualaikum, day in my life part 121. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin ya rabbal alamin. Nah, di part kali ini aku akan bercerita tentang perjalanan hidup si bocah soleh menuju kedewasaan ya teman-teman. Dimana menurut kepercayaan kami, yaitu agama Islam, seorang laki-laki yang beragama muslim itu wajib untuk dihitan atau disunat. Semuanya ini benar-benar dadakan ya teman-teman, dan gak ada rencana sama sekali. Jadi bukannya apa-apa ya teman-teman. Sebenarnya setiap tahun itu selalu ditawarin sama si bocah soleh ini apakah pengen dihitan atau disunat. Dia itu selalu jawabnya nanti aja. Jadi sebagai orang tua kami itu gak bisa memaksa, cuman hanya bisa memberikan nasihat dan pandangan saja kepada si bocah soleh. Dan tiba-tiba aja dia itu pengen minta dihitan atau disunat pada hari Selasa kemarin ya teman-teman. Atas keinginan dan kesadarannya sendiri, katanya dia itu pengen dihitan pada hari Jumat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan gak pakai lama, saking senengnya itu kami langsung aja daftarin si bocah soleh untuk dihitan di salah satu tempat yang bisa melakukan proses hitanan ini ya teman-teman. Dan kebetulan tempatnya itu juga deket banget sama rumah, jadi tanpa pikir panjang langsung aja daftarin di hari Rabu. Terus kita itu dapat jadwalnya itu di hari Jumat pagi sekitar pukul 8 ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, setelah melewati 2 hari menuju ke hari Jumat itu dengan perasaan yang campur aduk, gak bisa tidur, gak bisa tenang, makan juga jadi gak selera ya teman-teman. Berpikirnya itu macam-macam gimana pada saat prosesnya nanti itu apakah berjalan lancar ataupun tidak. Di dalam pikiran kami itu selalu berputar-putar pertanyaan-pertanyaan yang bikin semakin gugup ya teman-teman. Misalnya itu pertanyaannya, apakah si bocah soleh ini akan berubah pikiran atau tidak, apakah semua prosesnya itu akan berjalan lancar, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bikin kami itu semakin gugup. Tapi semuanya itu kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya itu berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Si bocah solehnya ini juga sehat dan siap secara mental dan fisik, dan kami pun sebagai orang tua itu bisa melaksanakan kewajiban kami dengan baik. Dan bismillah aja, semuanya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk membuang semua pikiran-pikiran yang kurang baik sebelum berangkat menuju ke tempat proses hitan atau sunatan ya teman-teman. Di sini aku bersama keluarga mengadakan doa bersama dulu agar semua prosesnya itu berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Dan tibalah saatnya untuk proses hitan atau sunatnya ya teman-teman. Terus di sini si bocah soleh juga dibolehin buat bermain game favoritnya biar anteng. Mobilnya tong ciak. Kalau bisa minta taguk bulan. Ada pakai suntikan loh? Iya kan. Bismillahirrohmanirrohim. Nanti dikasih. Baca alhamdulillahirobbil alamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nah, baca takbir. Kakinya di pintu DKI Sumatera. Pakai suntikan kalau ini. Iya, diam aja, yes. Nah, Baca takbir. tangan abang sementara dipegang, lepas dulu HP-nya dulu sebentar lah. Oh iya. Sebentar aja, 10 detik aja. Sebentar aja. Tangannya ke sini sebentar. Nah, sini sama abah dua belah, bapak ibunya 2 belah juga. Tatakan. Yang sakit apa nabatis, sakitin di kayu, sakit apa salah. Nah, ini kayu karena batisnya Nah, berapa? kayu menjagakan kita hadap. Nah, bila Mengikutakan kayu. bila ada geli, pintarlah Allahu Akbar. Ini digosok dia lagi pasang selawat sudah. Allahu Akbar. Aduh, jangan dibayangkan sakit. Bila ada rasa sakit sedikit, Yang halus tadi udah teka aja. halus tadi jangan Iya benar. Allahu Akbar. Itu udah loh. Nah, Sudah, tinggal dibersihkan dia lagi. Selesai, tinggal dibersihkan. Allahu Akbar. Bila pian tadi menangis, proses Itu pakai pembersihannya gunting, 5 Kak? menit selesai. Kada, itu pakai kapas bersihkannya. Sudah selesai disunatnya, biasa apa lagi digunting? Hendak dihabiskan enggak? Karena kau bekami kan. Apa aja misalkan? Aku tuh dia bisa kanjur kayu. Karena kau bekami kan.
Nah, lain kai pintarnya kai ini 3 kali busunat. Nah, Ribet buntal sekali. Jabang sekali kai lah. Tapi batis piannya nasa. Oh, batis lapas ya kai. Saya kira apa kai lah. Itu bepadah Eh, ya, sama batis pada sakit. aja. Batis sakit. Batis sakit bepadah. Ajar lah jadi bapak lah, batisnya yang sakit lah. Nah, lawan ading-ading. Itu apa, Om? Ada apa? Tinggal apa-apa bapak tuh dibersihin. Nah, bila ada terasa padi sedikit, Allahu Akbar. Kan bapak pintarnya padi kayak pian luka lecet tembak gugur. Sama kayak gitu aja padinya. Katanya kan pakai itu, Bang. Laki-laki itu harus kuat. Itu dibersihkan. laki-laki harus kuat. Nah, sekali Sudah. seumur hidup. Sudah selesai. Ya, Nah, laki ini pintarnya alhamdulillah. sekali, ya habis ini kada lagi. Untuk jahit ya? Kada berjahit, kada dilem aja. Nah, pian jangan bayangkan prosesnya. Kan karena membayangkan itu lalu takutan lo sampai wani kada bisa, ini bisa digunting. Ini ada Ini bisa dianu. Amun, Kaminya Bang kayak apa, Om? Kita kawannya. kayak gini kena kencing ya, kena kau aja Apa kencing. kami kayak biasa aja, cuman kada boleh kena air dulu 3 hari. Nah, karena diajari nenek tuh obat anu cara minum. Di sekolah di Muhammadiyah. Pakai gunting. Enggak. Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah nggak sampai 30 menit proses hitan atau sunatnya itu udah selesai ya teman-teman. Dan alhamdulillah lagi semua prosesnya itu berjalan dengan lancar. Terus si bocah solehnya ini juga nggak rewel sama sekali ya teman-teman, karena mungkin juga udah besar. Dan yang paling bikin kita kaget itu ya teman-teman, setelah proses hitannya ini si bocah soleh udah bisa jalan sendiri dengan normal sambil menikmati permennya menuju ke tempat parkir. Di sini kami langsung aja untuk menuju pulang ke rumah ya teman-teman, karena di rumah itu banyak banget yang harus dikerjain. Soalnya sore ini juga si bocah soleh ini akan mengadakan selamatan atau syukuran atas hitan atau sunatannya ya teman-teman. Acaranya juga dilaksanakan secara sederhana aja ya teman-teman. Yang diundang cuman keluarga dekat aja, terus ada beberapa kerabat dan juga teman-teman dekat serta tetangga sekitaran rumah. Ya. Ambilin nenek yuk Pak. Ulun kira 4 ya, kita masukkan dulu. Dengar dulu kisahnya dulu. Sampai tuh sulait, ndam baca surah An-Nas, seundangan gugup bana ya Allah. Unda tuh salah bana. Sayyidina Muhammad. Nah. Salaman tayo dulu. Ini pelakana. Kayak otak, kayak sini begamat. Terus salah ulun baca Anas, ulun nang gugup masuk ke dalam situ. Ipan gitu tawa bana, astagfirullahaladzim, kenapa jadi undang gugup juga. Undang ada kayak iya dah. Ya Allah, dulu bakusin lo ya. Tapi kan dulu selawarnya dulu. Setelah mengantarkan si bocah soleh ke rumah ya teman-teman, di sini aku bersama suami ganteng lanjut melakukan perjalanan untuk menjemput saudara-saudara dari mama aku ya teman-teman, dan mereka ini merupakan kakak dan juga adik dari mama aku. Dan setelah sampai di rumah, masya Allah ini dekornya sudah selesai ya teman-teman. Dekornya ini dikerjain sama teman aku yang punya usaha wedding makeup serta penyewaan busana-busana gitu ya teman-teman. Selain dekorasinya yang sudah selesai, di sini makanan atau hidangan untuk acara syukurannya juga udah ready ya teman-teman. Nah di sini kami itu cuman bikin soto ayam aja atau soto Banjar. Karena aku nggak sewa tenda ya teman-teman, dan kebetulan juga rumah aku ini nggak terlalu besar, jadi di sini aku ngadain acaranya itu dalam 2 sesi ya teman-teman. Satu sesinya itu di sore hari dan satu sesinya lagi di malam hari. Di sini kami juga sediakan buah pisang sama buah semangka ya teman-teman, dan untuk minumannya kami hanya menyediakan air mineral. Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah semua acaranya itu berjalan dengan lancar, baik dari sesi sore dan juga sesi malamnya. Semua para tamu undangan itu bisa berhadir ya teman-teman, dan hanya sebagian saja yang tidak bisa berhadir karena memiliki kesibukan di lain tempat ya teman-teman. Untuk soto Banjar atau soto ayamnya di sini kami sediakan sekitar 200-an porsi gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk air mineralnya di sini kami belinya itu sudah 4 dus. Nanti kalau misalkan kurang bisa dibeli kembali. Dan untuk buah semangkanya di sini aku siapin 2 butir atau 2 buah semangka yang berat masing-masingnya itu hampir 5 kilo gitu ya teman-teman. Dan untuk buah pisangnya di sini aku siapinnya itu sekitar 10 sisir. Tapi semua hidangannya itu aku nggak sempat videoin ya teman-teman, karena ini keadaannya riuh banget masya Allah.
Terus banyak juga dari tamu-tamu yang gak aku videoin karena aku menjaga privasi mereka ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kehidupan yang lebih baik ya teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya karena kalian sudah mau menyukai video aku, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mau berkomentar serta menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum, yudadah, bye bye.